Terima kasih Yang Mulia. Saksi Rudi Saputra ya, Pak Rudi. Kami tidak banyak lagi, hanya mengkonfirmasi BAP saksi, keterangan saksi-saksi yang sudah pernah dihadirkan di persidangan ini, dan dakwaan. Kami menyimak tadi keterangan Pak Rudi ya. Saksi menerangkan membuat plotting yang menulis Adi. Coba rincikan dengan detail. Proyek apa saja, apa judulnya, berapa nilainya, dan kepada siapa saksi memplotingnya. Kalau ada atau tidak ada, Pak? seingat saya sebenarnya nama itu ada sesudah lelang itu dimenangkan. Memang saya perintahkan saudara Adi untuk mengikuti lelang lebih kurang itu 50-60% di Labuan Batu. Seingat saya memang sesudah menang baru dia buat namanya gitu. Makanya saya cepat berpikir namanya itu. Sebelum lelang udah saudara voting. Nyatanya Agus. Ini kok ganti yang nanya, ganti jawaban. Makanya tadi seingat saya tadi Pak. Seingat saya begitu. Makanya tadi saya melihat itu, saya makanya sempat berpikir gitu. Bukan pemikiran ini, Pak, tapi faktanya saja. Saudara sebagai saksi sudah disumpah terhadap proyek Pak Anto. Apakah saudara membuat plotting atau menawarkan setelah CP Jasa Mandiri Bersama menang lelang? Kalau kepada saudara Anto, saya itu datang sesudah menang. Nah, atau ginilah kita mulai. Apa yang Bapak maksud dengan plotting itu? Bapak ngerti tidak? Apa itu plotting? Jadi izin sebenarnya begini, itu memang ada nama-nama tim sama keluarga. Yang kuat Pak, yang kuat. Izin. Nah, Ada nama-nama tim sama keluarga yang ada memang beberapa yang saya tulis, tapi bukan semua gitu. oke. Kita fokus saja terhadap Puskesmas Teluk Sentosa yang dikerjakan AB. Apakah saudara membuat plotting? Tidak. Tidak kan? Tidak. Terkait proyek C Berombang C Rakyat yang dikerjakan CP Nasri, bagaimana? Bentar. Kalau yang dikerjakan Abi kan punya Ridwan toh? Iya. Ya iyalah. Tidak. Plottingnya tuh Ridwan. Saya tidak ada plotting. Cuma saya kemarin suruh masuk saudara aku semua. Katanya saudara Ridwan sudah ikut lelang. Jadi saya sampaikan kepada saudara Ali, kalau saudara Ridwan sudah masuk, sudah jaga saja, mana tahu ada perusahaan yang masuk begitu. Bukan plotting dari awal, tidak, saya sudah masuk. Ya. Itu saudara Tapi awalnya Ridwan. bukan Abi ya? Bukan. Oke, lanjut. Iya, kami kan mengikuti dari tadi plotting fee, komitmen fee, ya kan? Ya. Nah, makanya plotting itu kan kami pahami saudara menentukan sejak awal sebelum lelang siapa yang akan menang dan mengerjakan paket, kan begitu? Benar, kalau mau plotting itu saya ada, tapi bukan semua, ada keluarga. Iya, makanya kami tanya yang terkait saja dengan terdakwa ini. Kalau sama dakwaan, Terdakwa. saudara Anto Pasari, bukan saya sampaikan bahwa saya saudara Anto itu sudah menang. Baru saya bagi hasil saya minta itu saya sudah keluar muka sama saudara Effendi Saputra. Saya sampaikan juga dari tadi. Betul. Bahwasanya sesudah menang saya suruh Adi untuk menyuruh Aprijal mencairkan uang muka. Kan dari tadi saya bilang Pak. Ya, tenang Pak, tenang. Nah, itu. Ya udah sore ini ya. Saya plotting itu ada sebagian itu tadi tim sama keluarga. Nah, kalau untuk dakwaan tidak ada saya plotting. ya, oke. Itu belum sampai jauh sana Pak. Kalaupun saksi memploting, atas dasar apa? Saksi punya kewenangan apa memploting? Saya yakin bahwasanya yang kami ikut dalam itu saya sampaikan kepada saudara Agus Sapardi ikut lelang
kalaupun ada perusahaan lain yang masuk nego suruh mundur, bagaimana caranya supaya kita menang, itu dari awal saya sampaikan karena basic saya dari kontraktor begitu Pak. Iya, ini kan terkait kekuasaan dan kewenangan Pak ya. Apakah ada perintah Bupati Erik untuk memploting? Tidak ada. Lah terus Bapak sebagai apa, kan gitu yang kita bingung tadi. Apakah karena sepupu? Saya sepupu. Ya apa karena itu bisa mengatur memploting? Kan tidak juga. Atau kami ganti pertanyaannya, apakah ada paket yang sudah Pak Rudi plotting kalah lelang? Ada lah. Menang si AB kan, kalah si Adi kan, betul Pak? Nah, sama-sama main ini kan, si Adi sama si AB kan, di Teluk Sentosa. Benar. Si Ridwan, si Ridwan lah, sama Adi main kan? Main. Nah, menang si Ridwan lah, si AB, Tri Rahayu, betul kan? Iya. Nah kemudian, itu tadi Pak, plotting, makanya kami langsung ke tengah. Tapi kan semua itu nggak bisa langsung ke ujung Pak. Tiba-tiba ada uang, ya kan? Kan begitu. Nah, tadi kami ini ya, BAP Pak Rudi ya, saudara saksi ya, terkait dengan pada saat OTT 11 Januari ada uang yang disita sebesar 110 juta, betul? Benar. Ya. Apakah uang itu ada dari para terdakwa ini? Tidak ada. Clear ya? Terus kenapa disita? Uang apa itu? Bahasa mereka nanti diterangkan di penyidikan. Enggak, sebetul-betulnya uang Bapak atau uang siapa? Uang saya Pribadi, tabungan kah, tidak, simpanan kah? uang saya dari pencairan proyek juga. Oh iya, tapi bukan proyek 3 terdakwa ini. Tidak ada. Bukan terdakwa. Ya. Pada saat OTT, Pak Rudi lagi di mana? Di rumah dan tidur. Nah, inilah kami menafsirkan tangkap tangan ini. Apakah saat itu ada bertemu 3 terdakwa ini, ada uang di situ? Tidak ada. Tapi dibilang OTT, begitu kan? Benar. Lagi tidur. Lagi tidur. Dibangunkan penyidik KPK. Benar. Luar biasa ya. Dibangunkan penyidik waktu itu pagi-pagi. Dibangunkan istri. Oh istri. Ya. Oke. Nah, ini biar lebih detail lagi Pak. BAP nomor 9. Pak Rudi membicarakan dengan Bupati Erik untuk menjadi koordinator. Apakah itu hanya di dinas PU? Waktu saya berhadapan sama beliau tahun 2012 itu hanya dinas PU. Iya. Bukan dinas kesehatan kan? Tidak ada Nah. dinas PU. Paket si AB dinas kesehatan, paketnya Pak Anto dinas kesehatan kan gitu. Betul kan? Benar. Nah kemudian dibicarakan terkait komitmen fee 10% untuk Bupati. Ini cakap-cakap berdua. Ya benar. Kalian 5 berdua sampai 10. Hah? 5 sampai 10 kan? 5 sampai 10%. Kalian berdua bicara. Benar. Kalian berdua menyepakati. Iya. Lah terus Saya kontraktornya menyampaikan- mana? Saya Hah? menyampaikan kepada beliau nanti 5 sampai 10% dari keuntungan saya usahakan, begitu Mas. Iyalah, cakap berdua kan? Berdua. Ada kadis PU di situ, Tidak ada. kadis kesehatan, Tidak ada. atau para kontraktor begitu? Tidak ada. Iya, kalian berdua bicara, kalian berdua menyepakati kan gitu. Benar. Nah, kemudian setelah itu, oke lah, kita ikutin alurnya. Bapak ditangkat jadi koordinator proyek se-Labuan Batu. Apa yang saudara lakukan? Perbuatan ya Pak. Kita mulai perbuatan, materialnya apa? Tentunya kami tetap ikut proses lelang. Iyalah, mengupload dokumen ya. Iya kan? Apa CP Bapak itu? Perdana? Apa namanya? Yang jelas CP-nya yang nggak tepat. Iyalah, CP-nya banyak lah ya kan? Banyak CP. Sama lah kayak orang ini semua kan? Yang kontraktor juga Benar. mengupload dokumen dan sebagainya. Oke. Lebih detail lagi. Apa yang saudara lakukan untuk memastikan sebuah penyedia atau perusahaan itu memenangkan lelang?
Perbuatan apa yang Bapak lakukan? Mengikuti semua persyaratan. Bah, sama lah itu, formal aja itu Pak, iya kan? Tapi orang kepercayaan, representatif, apa lagi? Sepupu bupati, apa yang saudara lakukan sebagai koordinator proyek? Tetap mengikuti prosedur. Iya. Itu aja. Berarti kalau menang untung itu kan tadi kan? Dapat keuntungan Bapak kan? Ya. Nah, kemudian ini ada saksi sampaikan Bupati minta 2M ya di November 2023. Saya yang berjanji. Saudara menjanjikan mau ngasih Bupati 2M. Uang apa tadi? Utang. Bayar utang. Awalnya saya berjanji untuk mengasihkan keuntungan, tetapi tidak terpenuhi. Iya. Nah, makanya beliau. Yang kuat Pak, yang kuat Pak. Saya berjanji mengasihkan keuntungan sama Pak Bupati, tapi tidak terpenuhi. Ya. Bahkan Bupati langsung bilang, udah kalau itu bukan di situ lagi Bang, kata beliau, bayar aja utang abang tahun 2019 begitu kata beliau. Ya. Memang cocoknya kalau ada Pak Erik kan bisa langsung dikonfrontir kan begitu ya. Kebenaran materialnya yang kami cari ini Pak ya. Kemudian saksi bilang terkumpul 2M, 1,1 uang Asyong, 350 uang Anto, 150 dikutip Adi, 400 saksi siapkan sendiri. Benar. Betul? Benar. Kemudian ini diserahkan ke siapa? 2M tadi. Alurnya. Jadi yang 1,6 itu dari saudara Agus Soehardi, yang 300 sama 100 itu dari saya ke Susi Suhardi. Ya 2M kan? 2M. Nah, terus kemana? Jadi itu Susi Suhardi terakhirnya itu mengasih sama saudara Sanusi. Oke. 2M ya? Benar. Saksi jangan coba mengaburkan dakwaan ini. Ini didakwa 1,6 miliar. Keterangan Sanusi setelah dihitung oleh penyidik tinggal 950 juta. Mana yang benar? Saya tetap kepada pendirian saya. Bukan pendirian Pak, faktanya saja. Ya. Fakta saya bahwasanya memang uang dari saudara Pemdi 1,1 tetap di tangan saudara Adi, 350 juta tetap di tangan saudara Adi, Ya. 150 juta itu dari proyek saya, Ya. yang 400 itu 300 saya suruh supir saya mengantar ke Sasanti, Ya. dan 100 saya suruh Santi ke rumah. 2M. 2M. Di Santi terakhir. Iya, Kemudian Santi serahkan ke Sanusi kan itu? benar. Itu kan? Benar. Ada laporan setelah itu. Saya tanya sama Susi Santi waktu saya ulang tahun dan itu hadir ke rumah, gimana saya dikasih sama si Sanusi, udah bang, dia udah begitu. Oke. Nah terus setelah itu Sanusi ada mengkonfirmasi ke para saksi sudah menerima dari Santi. Gimana? Sanusi ada mengkonfirmasi kepada Pak Rudi Tidak. sudah menerima dari Santi. Tidak ada. Kan urusannya untuk Pak Erik. Benar. Saudara mengkonfirmasi ke Pak Erik sudah terima? Tidak. Tidak juga. Besoknya OTT. Oh ya. Nah kemudian, jadi sepengetahuan saksi apakah itu sudah diterima atau sampai kepada Pak Erik? Saya tidak tahu. Pada saat saksi mengumpulkan uang dari Asyong, dari Anto, dari Adi dan saudara sendiri, apakah proses itu diketahui Pak Erik? Tidak. Apakah saat itu uang-uang ini termasuk juga uang kirahan, uang kutipan atau uang KW, kewajiban? Enggak. Biar jelas Pak, yang mana-mana ini kan? Tidak. Nah, oke. Nanti kita urai lagi Pak. Ini yang berdasarkan BAP saudara saja ini, ya. Nah kemudian, nah ini terkait terdakwa AB ini ya. Ada 50 juta, 180 juta. Saksi bilang ada kewajiban APH untuk 4%. Apakah itu pernah disepakati dengan AB sejak awal? Gimana Pak? Apakah itu pernah disepakati dengan AB sejak awal? Tidak.
Makanya kok jangan ke ujung, Pak. Kenapa Bapak tiba-tiba minta uang ke AB? Apa dasarnya? Apa, Pak? Dasarnya Apa yang terfikir saat itu? iya, kita langsung refleks aja Oh. tiba-tiba bahwasanya memang kita langsung telepon Adi. Enggak lah, sebelumnya Kasih apa? Adi sama Indra udah ke rumah AB menagih. Ya makanya, apakah sejak awal ada kesepakatan AB harus menyiapkan 4% untuk APH? Tidak ada kan? Tiba-tiba Bapak minta paket, udah selesai pekerjaannya kan? Sudah selesai. Di bulan Desember 2023, Januari 23 udah selesai ya. Nah, terus oke lah, APH. Hubungannya dengan Erik apa gitu loh? Gitu yang kita bingung, Pak. Bapak terimalah uang itu, ditransfer ke Elpiani. Elpiani transfer ke BCA Bapak. Terus hubungannya dengan Erik apa gitu? Apa itu perintah Pak Erik juga? Tidak. Berhenti di rekening Bapak kan? Benar. Disita KPK. Benar. 180 juta. Ya, disita di kisaran Hah? di BCA Bapak? BCA. Iya. BB nomor 510. Terus apa hubungannya Pak dengan Erik gitu? Dalam dakwaan itu uang untuk Erik melalui Rudi. Apa hubungannya coba? Tolong jelaskan kami faktanya saja. Saya juga enggak tahu Pak. Kasihan Pak didakwa ini udah berbulan-bulan di penjara. Urusannya apa dengan Bupati Erik? Nggak ada kan? Kemarin juga saya bilang sama penyidik bahwasanya kenapa saudara langsung ditangkap waktu kami dibawa. Saudara saya minta uang sama saudara Aswar. Itu saya sampaikan juga sama penyidik. Iya, kasihan Pak. 180 juta. Iya kan? Ya akhirnya nggak ada yang sampai itu kan. Ke Pak Erik nggak ada yang sampai. Uang siapa tadi? Kami disita. 50 juta Bapak pinjam pertama kan? Ya. Nah, ada kasih ke Erik itu? Ya. Nggak ada. 180 juta berhenti di BCA, disita KPK. Benar. Tak sampai juga ke Erik. Iya kan? Dari awal nggak ada pembicaraan, ada? Tidak ada. Plotting nggak ada. Iya kan? Oke. Oke lah Pak. Ini terus ya. Nah, kan terkait paket e-katalog ini Pak ya, 13 paket e-katalog. Saksi memerintahkan Adi untuk mencari perusahaan yang memenuhi standar gitu kan. Kemudian bagaimana? Apa yang dilakukan Adi? Atas perintah Pak Rudi itu, Adi melakukan apa? Saya memerintahkan Adi itu mencari perusahaan. Terus? Adi menjumpai Rizal. Dalam proses itu, apakah ada Pak Rudi bertemu langsung dengan Pak Asyong? Tidak ada. Membicarakan fee 20%? Tidak ada. Ya maka ini kesepakatan antara siapa dengan siapa gitu. Iya kan? Enggak ada. Tidak ada. Bagaimana atau apa yang Pak Rudi lakukan untuk memastikan 13 paket e-katalog ini dimenangkan 3 CP itu? Saya tidak tahu menang. Allah. Enggak tahu menang Bapak? Iya, saya serahkan sama Agus Sosohan. Hanya itu. Iya. Terus Bapak minta uangnya? Enggak ada, saya tahu. Kan? Ya. Jumpa saja pun saya tidak pernah. Iya. Bicarakan masalah uang 30 ini. Iya. Pada akhirnya setelah selesai 13 paket ini dikerjakan, apakah Pak Asyong atau Aprijal ada memberikan uang kepada Pak Rudi? Tidak ada. Nggak ada. Seperak pun nggak ada. Iya. Kan gitu. Ya. Oke. Kemudian belum lagi kita kaitkan ke Pak Erik. Taunya Pak Erik e-katalog ini? Tahu? Kalau saya belum tahu. Ya makanya sebenarnya harus langsung dengan Pak Erik, kita konfrontir dengan Pak Erik. E-katalog ini kan spesifik di Dinas PU ya, Dinas PU. Saya belum tahu di siapa aja. Bah, kalau Dinas PU Pak. Hah? Dinas PU proyeknya. Iya, e-katalog itu di mana? Lihat ya, Dinas PU. Iya.
Oke. Nah, pada bulan Januari, tadi penuntut umum bilang Desember 2023. Kami tanyakan di tanggal lebih spesifik kami. 2 Januari 2024 dan 4 Januari 2024. Apakah Pak Rudi bersama-sama Adi pernah datang ke rumah Pak Siong malam-malam? Pernah. Nah, tanggal 2 pertemuan pertama apa yang dibicarakan? Masalah pinjam. Nah, nggak dikasih kan? Nggak dikasih, makanya saya Datang lagi. datang untuk memakai agunan. Ya, iya Pak. Udah kami tanya beberapa orang di sini. Adi ikut kan Adi? Ikut. Rizal ada? Pak Airul ada kan? Tairul ada. Dalam satu meja yang sama. Betul. Di meja depan itu kan di teras. Benar. Hah? Benar. Iya, minum kopi juga kan? Ya. Nah, jelas apa yang dibicarakan kan? Oke. Apakah saat itu ada membicarakan paket 2024? Kalau APBD tidak ada. Nah, memang belum ada lah Pak. Judulnya, nilainya belum ada kan? Yang tayang di LPSC dan sebagainya belum ada. Apa yang mau dijanjikan kan begitu? Ya kan? Tapi BAP saudara kan begitu. Nanti ada 2 paket untuk abang di tahun 2024. Itu paket apa? Izin, bukan begitu Pak. APBD tidak ada. Saya sampaikan juga beliau kemarin juga sampaikan ada proyek 2 paket, tapi Pak Asyok tak mengurus itu. Iya, nggak usah gini Pak. Faktanya saja. 2 paket itu apa? Sebutkan kami judulnya, nilainya. Apa Pak? Kalau kemarin saya sampaikan judul sama nilainya, cuma kan Ya belum karena belum ada kan? Iya. 2 paket kan? Iya. Itu aja. Tapi judulnya, nilainya kan nggak ada belum. Gitu Pak ya? Oke. Nah, sebenarnya Pak, itu pinjaman itu untuk apa sebenar-benarnya? Jadi kemarin saya sampaikan juga kemarin di sebenarnya dulu saya minta itu dirubah di saksi, jadi dibawakan saja dia jadi keterangan tersangka bahwasanya itu Pak Erik kan menagih utangnya. Ya. Pak Erik nagih utang ke Pak Rudi. Pak Rudi nggak punya uang. Nggak punya uang. Pak Rudi cari utang-utangan ke sana kemari. Karena kemarin saya juga terkejut tiba-tiba Pak Erik menagih utang itu karena persepsi saya, karena saya dulu ikut tim pemenangan dan satu kecamatan saya membiayai, saya pikir itu dianggap lunas. Tiba-tiba Pak Erik minta, jadi saya terkejut, makanya langsung saya emosi, cepat mengutang ke kawan-kawan gitu. Itulah gambarannya. Iya. Gitu kan? Ya. Ya, inilah 1M 350 kan uang-uang orang ini jadinya kan. Itu pun tak sampai ke Erik. Ya kan? Oke. Nah, kemudian itu tahunya Pak Erik itu, Pak Rudi ke rumah Bang Asyong, ketemu Pak Bang Anto, nggak tahu juga. Nah, sekarang terkait surat perjanjian, katanya saksi tanda tangan, tapi nggak baca isinya, betul? Ya, nah ini Pak, saya nggak baca karena asumsi saya bahwasanya utang sama 1,1 itu kemarin kebun saya ada yang nanya dalam beberapa minggu ini mau dibayar, jadi saya pikir sudah yang penting terpenuhi bayar utang, begitu nanti laku saya kembalikan, makanya saya sangat terima kasih Bang Asyong, makanya tak saya baca, saya percaya aja gitu. Bukan, jangan asumsi. Mau baca? Sudah baca belum ini? Bapak sudah baca belum? Surat perjanjian yang Pak Rudi tanda tangan ini? Saya tanda tangan aja Pak, sebelum saya baca itu. Mau baca? Siap. Kasih baca. Karena ini sudah lewat jangka waktu, penting buat kami. Bapak nggak bayar hutang. Udah, ini mana lagi tuh?
Kami datang ke sini nama Desa Putra, umur 45 tahun, bekerja di swasta, DP sekian anak bertindak untuk hasilkan di sini bersama nama bersangkutan di setahun bekerja di Sulawes, sekian anak Universitas Jakarta dari sangat pengawas ini tidak semua bertindak untuk hasilkan di situ bersama untuk sedang dengan yang pertama berjanji harus dimasukkan ya, yang pertama dimasukkan dan yang kedua itu sampai ke depan setelah pada dari yang kedua apa benar semua kita harus ya kita mengadakan mulai dari kedua yang ketiga ini tanpa perlu berkegiatan untuk itu yang dimaksud dengan daya rapat tanggung jawab Udah baca Pak Rudi kan? Saya tanya, karena Bapak bilang di sini, kenapa saya bertanda tangan di surat perjanjian supaya Pak Asyong yakin? Ya, saya tanya, mana yang duluan? Saudara terima cek 1,1 miliar baru tanda tangan? Hah? Dia terima cek, gak ada keraguan. Ya mana? Terima cek. Iya. Jadi nggak ada keraguan, iya kan? Supaya mengikat dibuat perjanjian, ya. Kemudian saudara juga memberi jaminan, ada cek. PT Putra Lobu Tayas Jaya. Perusahaan siapa ini? Saya. Nggak ada uangnya ini kan? Ya. Udah kami cek juga. Kemudian pada saat Adi menerima cek 1,1 M dari Pak Hirul, apakah ada membuat kwitansi tanda terima? Ada. Saudara tahu ini? Ya. Di mana suap pakai kwitansi, Pak? Dah, ini lagi ada 5 sertifikat. Benar. Betul? Benar. Sama SKGR. Benar. Seluas kurang lebih 60 hektar. Benar. Nah, bagaimana ini? Bapak bayar nggak ini? Utang ini? Oh iya. Oh iya siap. Oke boleh. Ya, betul Pak Rudi kan? Ini semua ya. Ini juga ada Mahrani, istri saudara kan? Iya. Triyono. Benar. Oke. Bersaksi di sini. Benar. Nah, kemudian itu memang ada perumahan di Kota Pinang itu, Pak? Ada. Ada ya. Tapi uang itu memang untuk membayar hutang ke Erik tadi atau untuk pembangunan Kota Pinang itu sebenarnya? Untuk bayar hutang itu. Karena didesak Erik terus. Karena sudah didesak Erik ya. Oke. Nah, kemudian ini BAP saudara juga nomor 29 terkait dengan Pak Anto. Uang 350 juta tanggal 5 Januari juga 2024 itu adalah fee 15% dari 7M. Seharusnya 1M. Kami mau tanya, Pak. Pada saat saudara itu di BAP, itu nggak dikonfrontir dengan keterangan Triyono. Bukannya Triyono sudah menerima 500 dan 450 juta, Pak? Tidak ada. Oh. Jadi apapun yang Bapak bilang ditulis dalam BAP waktu itu? Yang jelas waktu saya ditanya, saya membuat BAP itu saya menerima uang saudara. Di BAP saya sampaikan bahwasanya saya menerima uang dari saudara itu 600. Oh, memang yang 350 juta lupa itu, yang ditransfer ke saya terima, seingat saya terima 16 juta. Diterima berapa? 600. 600 juta. Ya, seingat saya. Ya, ya. Dan
masalah 350 juta di Aksa itu memang saya sama Pak Anto utang. Di BAP saya itu saya sampaikan itu utang. Ya oke, utang, tapi kan dikait-kaitkan 15% dari 7M, enggak? Tidak ada kaitan di situ. Tidak ada. Clear ini ya. Clear. Yang 9 Juni 2023 saya tanya Pak, itu ditransfer 1M 500 dan 450 juta. Di tanggal itu apakah CP Jasa Mandiri Bersama ini sudah memenangkan lelang? Sudah. Dari uang muka itu. Punya siapa itu CP itu? CP-nya saya tidak tahu siapa, cuman yang mengurus itu saudara Adi. Oh, Adi yang urus. Setelah menang lelang, saudara kasih ke Anto untuk melaksanakannya. Iya. Terus dia kasihlah uang muka kata dia kan? Iya. 500, 450, 50. Terus ini fee apa? Adakah ini fee? Yang dimaksud dengan fee? Tidak, itu bagi untuk. Adakah 950 juta itu saudara serahkan ke Bupati Erik? Tidak ada. Ada. Nggak ada kan? Tidak ada. Oke. Nah, terus itu ya 1,1 utang piutang, 350 pinjaman juga. Oke. Si AB tadi APH. Apalagi lah Pak Erik? Pak Rudi yang Bapak tahu lagi. Ya kan? Nah, terus cukup. 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 Gimana lagi? Utang piutang udah semua. Itu ya. Kau Be? Cukup Be? Cukup. Hah? Oh. Saudara tahu ada 500 juta dikasih AB ke Ridwan? Benar nggak tahu? Nggak tahu ya? Karena memang di awal nggak ada ini ya. Nah, kalau tadi itu serakyat saya berombang itu ya, saksi terima uang muka 2M dari Aprizal Tanjung, gitu ya. Saksi tahu CP yang memenangkan lelang paket itu? Saya lupa. CP Hendi Nasri ya. Nah kalau itu bagaimana prosesnya? Bagaimana CP Hendi Nasri itu memenangkan lelang? Apakah saudara yang mengaturnya? Tetap prosedur mengikuti lelang. Oke. Kalau itu ada pembicaraan nggak dengan Pak Asyong langsung Pak Rudi? Tidak. Nah setelah terima 2M, saksi uraikan tuh 800 BPK APH ini, betul? Ada di Pak, di BAP 41. Ya, ada saya laporkan di situ pengembalian. Ya. Ya. Apakah penggunaan uang itu atas perintah Bupati Erik? Tidak ada. Atau apakah penggunaan uang itu ke BPK APH dan sebagainya untuk kepentingan Bupati Erik? Tidak ada. Pak Erik tahu Bapak dapat 2M dari paket ini? Tidak tahu. Nggak tahu. Tapi tadi komitmennya berdua, cakap berdua tadi 10% tuh Pak Erik, Bupati. Keuntungan. Terus kok nggak dibagi? Tak bisa, belum untung. Hah? Tidak, belum terbukti. Oh iya, belum ada untung karena sudah harus BPK, APH dan sebagainya tadi ya. Oke. Apa lagi? Gitu ya. Ya, jadi sebetulnya paket itu mau saudara kerjakan sendiri ya sebenarnya, saya berombang itu. Benar. Terus kenapa nggak dilanjutkan Pak setelah terima DP? Karena takut lagi ada temuan BPK setelah yang lalu. Oh, BPK. Iya, Temuan BPK tahun lalu. Iya. Kerjaan Pak Rudi tak beres. Di apa namanya? Temuan. Temuan. Ya. Pengembalian uang apa itu? Akhirnya Bapak serahkan ke Aprizal Tanjung. Iya. Hanya itu. Iya. Bukan 2265 ya, 2M ya. Bulat ya, 2M ya. Apa lagi? Udah, cukup.
Ya. Pak Rudi, itu yang menentukan persentase untuk APH itu siapa ya? 1% Polres, 1% itu siapa yang menentukan itu? Itu disampaikan beliau sama saya sudah. Disampaikan siapa? Anggota juga sama saya. Hanya itu ya? Iya. Oh, oke. Ya 50, 180. Oh ya, kan Pak Rudi melalui Adi atau Indra mendesak ini ya, AB, ya kan? Itu masalah Teluk Sentosa ini, puskesmas ini mendesak untuk ngasih ke APH. Iya, apa ada masalah Teluk Sentosa ini? Karena saudara Indra juga didesak sama kita dulu untuk mengisi APH itu. Iya, apa ada masalah di Teluk Sentosa ini? Enggak ada masalah. Ada. Ya pribadi orang bapak lah ya, Mak Indra dan sebagainya ya, sama Endra. Iya. Kemudian, nah uang yang Pak Rudi minta ya melalui Adi, melalui Indra kepada AB, dalam pemikiran Pak Rudi, itu uangnya AB atau uangnya Ridwan? Uangnya Ridwan. Ya kan? Karena hitungan 4% itu kan 290 juta. Jadi karena kata AB kemarin sisa uang itu ada 2,5. Iya. Nah, itu pun ya DB supaya terbantu itu pada saat sama. Betul. Sebelum AB transfer ke rekening Elpiani, apakah mengkonfirmasi dulu ke Ridwan? Konfirmasi tapi tidak diangkat. Ridwan Bapak kan? Chat ini kan? Saya telepon. Ya chat, telepon. Iya, saya Tidak dijawab Ridwan. jawab. Baru si AB, oh Bapak Pak Rudi telepon Ridwan, nggak dijawab. Iya. AB chat Ridwan. Ba- Saya- barulah di transfer AB ke saya Bapak. tahu si AB mengecek. Oh iya, ada chat ya, chat dari AB ke Ridwan. Bapak tahu? Saya tahu. Nggak tahu. Yang nanti. Cukup ya? Kamu apa? Cukup. Iyalah, kami cukup lah yang mulia. Ini. Terima kasih. Izin sedikit aja yang mulia. Saksi ya.